I hear your daughter's hot shit. What'd you say? God damn it. Hai, selamat datang di channel Movie Free. Alur film kali ini bakalan seru banget karena di film ini Iko Uwais bakalan beradu akting dengan Dave Bautista dan juga Kumail Nanjiani. Dengan judul Stuber yang dirilis tahun 2019 dan skor rating 6,2 di IMDb. Film hasil garapan sutradara Michael Doss dan Century Fox ini merupakan film bergenre action komedi. Dave Bautista yang berperan juga sebagai Drax di film Guardian Galaxy dikombinasikan dengan Kumail Nanjiani yang berperan sebagai Kingo di film Eternal membuat film ini memiliki banyak adegan kocak. Sayangnya untuk Iko Uwais tidak berperan sebagai salah satu jagoan melainkan menjadi sosok villain atau musuh dari Dave Bautista. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Film bermula dari dua orang polisi yang bernama Vic dan partnernya Morris. Mereka sedang memburu seorang pengedar narkoba yang bernama Tejo di sebuah hotel. Saat mereka sedang menuju lokasi kamar persembunyian Tejo, tiba-tiba ya, mereka langsung mendapatkan serangan dari anak buah Tejo dan Vic juga langsung mendapatkan serangan dari Tejo. Karena kacamata Vic terlepas, dia cukup kesulitan melawan Tejo karena memiliki masalah minus mata yang cukup parah. Saat Tejo berusaha kabur, Vic kesulitan mengejarnya, sedangkan Morris yang mengejar lebih dulu berhasil menemukannya, akan tetapi ya, Morris pun meninggoy saat itu juga. Scene beralih ke seorang bernama Stu. Stu memiliki dua pekerjaan. Pagi hingga sore dia bekerja sebagai karyawan di toko olahraga, dan saat malam hari dia beralih menjadi supir Uber. Stu merupakan supir Uber yang sangat memperhatikan ratingnya, bahkan dia tidak pernah menolak satupun pelanggan. Walau yang memesan adalah bos di tempatnya kerja yang memiliki sifat toksik. Dengan mobil listrik yang cukup nyaman dan segala layanan full service-nya, terkadang Stu masih saja mendapatkan penilaian yang cukup jelek. Beralih ke Vic. Karena merasa bersalah atas kematian Morris, dia terus-terusan memburu Tejo. Tapi sayangnya Kapten Vic yang bernama Angie ini memindahkan kasusnya ke federal yang lebih kompeten. Dan kaptennya juga menyuruh Vic untuk berlibur sekaligus mengatasi permasalahan matanya. Agar bisa terus melakukan investigasi, Vic pun menjalani operasi laser mata. Dan setelah selesai, selama masa pemulihan, dia diharuskan istirahat dengan ditemani anak perempuannya yang bernama Nicole. Saat mereka sedang makan siang, Nicole mengingatkan lagi janji ayahnya yang ingin menonton pameran galeri milik Nicole malam ini. Tapi karena Vic tidak bisa menyetir, Nicole pun mengenalkan aplikasi Uber agar bisa mengantarkannya ke lokasi pameran. This is Uber. Okay, look at me. Saat Vic sedang istirahat, dia mendadak mendapatkan telepon dari salah satu intelnya dan mengabarkan kalau Tejo akan melakukan transaksi besar. Tapi sayangnya saat ingin memberitahukan lokasinya, teleponnya mendadak putus. Dengan cepat Vic pun mengambil peralatannya dan dengan nekat dia pun mencoba untuk menyetir sendiri. Alhasil
You assholes got a permit for this hole? Karena kesulitan menyetir, Vic pun terpaksa memesan Uber. Dan Stu lah yang menerima permintaan dari Vic. Hey! Uber? Yeah. Vic pun meminta Stu untuk diantarkan ke Koreaton, tempat terakhir Intelnya memberi info. Hold on, I'm gonna bang a Yui here real quick. Like, make it just... Di sepanjang perjalanan, Stu terus-terusan ngebacot hingga Vic yang kesal melepas kacamata pengamannya. Music to work out to, my man. Stick. DT, shut the fuck up. Dan tak lama kemudian, Stu malah memasukkan pelanggan baru. Uber pool, you pull the cost of the ride with other passengers. Get the fuck out of the car! Di sini, Vic pun menjelaskan kalau dia adalah seorang polisi, tapi tanggapan dari Stu malah nyasar kemana-mana. Ever taken a bullet for someone? You think by the time a gun is fired that you can jump in front of a bullet? Saat sampai di Koreaton, selama Vic mengecek area tersebut, Vic meminta Stu untuk menunggu dengan argo yang tetap berjalan. There's no meter. People will just call another Uber. That's kind. Stu pun setuju karena dia berharap akan mendapatkan bintang 5 untuk menaikkan ratingnya yang mulai turun. Selagi menunggu, Stu pun menelepon PDKT-nya yang bernama BK. I really need you. I'm just gonna drop off douche Lundgren and I'll be right over, okay? Dan saat Vic memeriksa tempat tersebut, Vic pun menemui Intelnya yang sudah meninggoy dan mengambil handphonenya untuk mencari petunjuk. Sorry, Leo. Setelah mendapatkan petunjuk, Vic pun meminta Stu untuk mengantarnya lagi. Compton! Okay, stop just yelling, neighbor. Saat sampai di sebuah pub, Vic memintanya untuk ikut turun dan menjanjikan bintang 5 jika dia mau menemani Vic ke dalam. The little cold stars. Come on. Sesampainya di dalam, mereka pun mencari orang yang bernama Amber, yang ternyata merupakan seorang germo dari penari striptis laki-laki. LAPD, can you talk to you for a sec? Selagi Vic mencari info soal Tejo ke Amber, Stu malah curhat ke salah satu penari striptis tentang calon gebetannya. You're gonna fuck. But then you open your heart. You be honest. Go. Lock it down. Yeah. Setelah Vic mendapatkan info lain, dia pun memaksa Stu untuk mengantarnya lagi. Steve, let's go! No, I'm going to see Becca right now. No, Long Beach. Karena ingin menemui BK, Stu pun menolak. Dan terpaksa Vic mengancam agar mengantarnya lebih dulu. Long Beach. Get in the car! Saat Vic sampai di lokasi, dia langsung memburu seseorang yang bernama Amo Cortez. LAPD, open up! Ternyata Amo sedang asik mengkonsumsi narkoba yang pernah dia beli di tempat Tejo. Karena tak ingin ketahuan oleh Vic, dia menyembunyikannya dengan cara menyuruh anjing untuk menelan narkobanya. You assholes. How much you feed him? Where's Amo Cortez? Vic pun menahannya untuk mendapatkan petunjuk. You, homie. Hey, you cannot just leave him in my car. Vic juga memberikan Stu sebuah pistol untuk menjaganya dan berpura-pura menjadi polisi. You get your 5 stars, and you're free to go see your girl. Selagi Vic kembali ke dalam untuk membawa anjing Amo, Amo yang tahu bahwa Stu hanyalah supir Uber langsung berusaha kabur, dan tak secara tersengaja Stu malah menembak kakinya. He passed out. Karena Amo pingsan, Vic pun menyuruh Stu mengantarnya ke rumah yang ternyata rumah sakit hewan. This is a hospital. Setelah Amo sadar, dia langsung menginterogasinya. What's the name of the leader? Doc Ramirez. And loves cheese. That's a lie. I wonder if Doc Ramirez will see this. What do you have at the salvage yard? Saat Stu kembali ke mobilnya, mendadak dia malah tertangkap oleh bos Amo yang juga merupakan pengedar narkoba. Karena takut terbunuh, Stu pun malah pingsan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. I hear your daughter's hot shit. What'd you say? God damn it. Setelah semua berhasil dikalahkan Vic, lagi-lagi Vic memeriksa handphone dan di handphone tersebut hanya memiliki satu nomor dan kemungkinan besar itu adalah nomor dari Tejo. Text from me that says he's dead. Vic pun mencoba mengirim pesan yang menyatakan bahwa dirinya telah berhasil dibunuh, tapi ternyata pesan tersebut malah diterima Angie, yaitu kaptennya sendiri.
Mengetahui bahwa Tejo bisa saja membunuhnya, Stu pun ingin berhenti ikut campur. Akan tetapi, Vic yakin bahwa nomor mobil Stu sudah diketahui bahwa Tejo dan mengira dia adalah partnernya. Sehingga nyawa Stu pun terancam, termasuk calon gebetannya si Becca. Oh, come on, let's go. We gotta get to Venice now. Come on, my daughter could be in trouble. Let's go. Come on, let's go. Sesampainya di tempat pameran, mereka berdua pun menemui Nicole dan Vic pun mencoba untuk berkeliling untuk memastikan keamanan tempat tersebut. Selagi menunggu, Stu pun ditemani Nicole berkeliling. Called spinster. A spinster is an old woman who never found love. Setelah selesai, Vic pun memberikan pistol ke Nicole untuk berjaga-jaga dan juga menghancurkan toko di sebelah pameran agar polisi berjaga di dekat pameran tersebut. Why did you do that? To get cops here, just in case. Let's go. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Vic pun perlu mengambil senjata lain di gudang penyimpanannya. Setelah selesai mengambil beberapa senjata, Vic melaporkan transaksi yang akan dilakukan Tejo kepada kaptennya untuk meminta bantuan. But I really need backup. Okay, Thanks for not giving up on me. you bet. I found Vic. Great. Sesampainya di lokasi transaksi, Vic menyuruh Stu untuk pergi saja karena situasinya yang cukup berbahaya. Karena merasa yakin bantuan akan datang, Stu pun langsung pergi begitu saja. Thank you for driving. Saat Stu di jalan, dia pun berpapasan hanya dengan satu mobil polisi dan merasa itu adalah hal yang aneh. That is a weak ass cavalry. Got your ass. What's going on? Where are the feds? Karena Angie memang bekerja sama dengan Tejo, dia pun menodong Vic dan akan memfitnahnya ke agen federal dengan mengatakan bahwa Vic merupakan mata-mata dari Tejo. You got Morris killed him. Right! Penyelidikan Vic selama ini ternyata merupakan jebakan dari Angie untuk menjadikan Vic sebagai salah satu korban saat terjadinya transaksi. Wish you were the kind of guy that could have cashed into. Dan tiba-tiba, Silent but deadly. What the hell are you talking about? You hit a crooked cop. That was the cop? Oh my god, are you the bad guy? mereka pun segera kabur dari serangan Tejo. Di perjalanan, mereka pun saling baku tembak. I'm pretty good at it! And I love sticks! You had me peg from the start, dude. Lalu Stu mendapatkan sebuah ide untuk melemparkan sebuah tabung gas. Tak lama kemudian, mata Vic beransur-ansur mulai membaik, sehingga Vic pun berhasil menembak dengan tepat. Tetapi tak lama kemudian, ya, mobil Stu malah kehabisan baterai dan membuat mobilnya terhenti. Well, switch to gas! An electric car that doesn't use gas? Dari arah belakang, Tejo pun datang menabrak mereka berdua. Tejo pun terus menembaki mereka hingga sampai di sebuah pabrik saus sambal. Saat mereka bersembunyi, Stu menemukan telepon dan mencoba untuk meminta bantuan. Hello, operator? We need help. Someone's trying to murder us! Tetapi, Operator, we need help. Someone's trying to murder us! mereka pun terus lari dan bersembunyi di dalam mobil yang isinya penuh dengan karyawan pabrik. Mendadak, Stu memiliki ide dan menyuruh seluruh orang untuk memesan Uber. Call Uber. Uber. Karena tempat persembunyian mereka hampir ketahuan, Vic pun menyalakan mobil tersebut untuk menerobos keluar. Ya, mereka pun akhirnya tertangkap Tejo, tetapi tak lama kemudian, It's the feds. It's over, Tejo. Put the gun down. ya, para supir Uber mulai berdatangan satu persatu dan Stu mengatakan bahwa mereka adalah pasukan khusus untuk menakuti Tejo. Ubers at the same time? So uncool. Dan selagi lengah, Vic pun langsung menerjangnya.
Walau sudah berhasil merebut senjata Tejo, ancaman dari Stu tidak dihiraukannya sama sekali, sehingga Vic dan Tejo pun terus bergelut. Tak lama kemudian, Nicole berhasil menemukan mereka lewat rute Uber dan mengancamnya dengan pistol. Back away from him! Watch out! Watch out! Akan tetapi dengan teknik silat tingkat tinggi, Tejo pun berhasil merebut senjata Nicole. Tak lama kemudian, I'm going to take everything from you. ya, Stu pun berhasil melindungi Nicole dan Vic langsung menghajar Tejo hingga pingsan. Sampai polisi bantuan yang dipanggil Nicole pun datang. Dad, fucking stop! It's over. That's it. Hey. Keesokan harinya, Stu dan Vic pun dirawat di rumah sakit, dan betapa terkejutnya Vic saat melihat tagihan Ubernya sebesar $5.500 atau setara 70 juta rupiah. Five stars. Setelah beberapa hari kemudian, tepat saat hari Natal, Vic pun menemui Nicole untuk berpesta. Dan ternyata Now we're done. Surprise. film pun tamat. Di film ini Iko nggak cuma ngambil peran sebagai aktor aja, tetapi juga berperan sebagai fighting koreografi. Kualitas action dan komedinya menurut gue sangat baik dan cukup seimbang, serta penggabungan karakter yang sangat berbeda antara Vic dan Stu menghasilkan adegan yang cukup kocak. Hasil fighting koreo Iko dalam film ini sangat bagus dan sesuai dengan karakternya. Ya walaupun Iko cuma muncul sebentar aja, tapi adegan gelutnya itu sangat seru walau nggak sebanyak The Raid sih. Skor pribadi gue untuk film ini adalah 8,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.